Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah-Nya. Maka pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan ibadah Minggu Advent yang pertama. Pada ibadah Advent Minggu pertama ini, lilin Advent pertama akan dinyalakan. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan mengiringi penyalaan lilin Advent pertama ini dengan menaikkan pujian Satu Lilin Kita Nyalakan. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent pertama, minggu di mana seluruh gereja menantikan kedatangan Tuhan. Kita juga diingatkan untuk mengarahkan dan menyiapkan hati kita dengan ditandai penyalaan lilin Advent yang pertama. Hati dan hidup kita buka untuk senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa siap sedia menyambut kedatangannya. Inilah Advent, masa menantikan kedatangan Tuhan dengan membersihkan sudut-sudut hati kita yang gelap dengan pertobatan serta membangun pengharapan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan hari demi hari sampai Yesus datang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Advent minggu pertama ini dengan bersaat teduh secara pribadi. Panggilan beribadah pada pagi hari ini didasarkan pada Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan dan sukacita, bagi Dialah kemuliaan dan hormat dan pujian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kedatangan Tuhan yang merupakan penggenapan janji-Nya sangat kita nanti-nantikan. Kita aminkan kerinduan kita akan kedatangan Tuhan dengan pujian Kau yang lama dinantikan, bait 1 dan 2. Because
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sebagai umat Tuhan penuh dengan kelemahan dan sering mengecewakan Tuhan dengan pikiran dan perbuatan kita. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Kita juga memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat berubah dan menjadi manusia baru. Doa pengakuan dosa akan kita ucapkan secara bergantian. Saya akan memulai, kemudian jemaat, dan pada bagian terakhir akan kita ucapkan bersama-sama. Bapa yang di surga, puji syukur kami haturkan dalam ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala berkat dan pernyataan yang Engkau berikan. Ya Bapa, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat, banyak sekali kesalahan yang tidak dapat kami pulihkan, banyak orang yang telah kami sakiti jasmani dan hatinya. Kami begitu menyesal meratapi kesalahan yang terjadi di masa lalu. Kami tidak ingin melakukan hal yang sama. Kami ingin menjadi lebih baik. Kami menyadari meskipun banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan, namun Engkau selalu menolong dan menyertai kami dengan penuh sukacita. Maka dari itu, bimbinglah kami menemui pada terang-Mu. Ampunilah dosa kami dan bantulah kami dengan segala kerendahan hati. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bimbinglah kami pada masa-masa ini, agar menjadi manusia yang baik. Tunjukkanlah jalan terang di tengah kegelapan hidup yang kami lalui. Ajarlah kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangan-Mu. Amin. Dalam penghayatan yang penuh haru dan sukacita akan cinta dan karya agung Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Marilah kita berbahagia karena kedatangannya telah menyelamatkan saudara dan saya, juga semua orang yang percaya kepadanya. Mari kita senantiasa berjaga-jaga dan selalu siapkan hati dan akal budi untuk memberi pujian, sujud, menyembah, dan beribadah kepadanya. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Tuhan Kaulah Pengharapanku.
Melalui advent ini, firman Tuhan memberikan janji pengharapan pada kita, seperti dikatakan melalui firman-Nya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan ganjar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau katakan seperti pada hari kekalahan Midian. Puji Tuhan, pada pagi ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup PWNI. Silakan vokal grup PWNI untuk tampil ke depan. Kita sambut vokal grup PWNI. Bersuka-suka
pujian yang sangat indah tadi kiranya dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan secara responsorial yang diambil dari kitab Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Saya akan membaca ayat 1, jemaat ayat kedua dan seterusnya secara bergantian, dan nanti pada ayat terakhir yaitu ayat 9 kita akan membacanya bersama-sama. Lalu aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu dari Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur pada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang tinggalnya mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada dalam. Oleh karena Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Gloria Patri. Marilah kita memperbarui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, bersekutu orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kedatangan Tuhan kita nantikan. Kita nyatakan kerinduan kita tersebut dengan menaikkan pujian, "Oh datanglah Immanuel." Kita akan menyanyikan bait 1 dan 2.
kepada para murid-Nya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu datang." Oh Yesus, suaramu lantang menebus relung hidup kami. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Namun demikian, hampir tak pernah kami mendengarkan-Mu. Kami sibuk dengan berbagai macam hal, sibuk ini dan sibuk itu. Seperti seorang hamba terperangkap dalam rutinitas sehari-hari, hampir tak pernah aku memikirkan apa makna hidup ini. Rohku sudah lelah, dan Engkau ya Tuhanku, teramat amat jauh. Bagaimana aku dapat mendengarkan suara-Mu hari ini? Berbicaralah kepada kami selama masa-masa Advent ini, seperti Engkau berbicara kepada para nabi-Mu. Ingatkan kami kembali akan panggilan hidup dan akan pekerjaan yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan, dan arahkan mata kami untuk menantikan kedatangan-Mu. Kita akan memanjatkan doa syafaat yang akan dilanjutkan dengan warta gereja. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan lagi dengan nyanyian "Tak Ku Tahukan Hari Esok", bait 1-3 kita nyanyikan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kalau sebagai manusia banyak hal yang tidak kami ketahui dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memimpin kami dalam hidup kami hari lepas hari. Kalau saat ini kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh merayakan Minggu Advent pertama di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya ini juga karena Tuhan yang memimpin kami untuk hadir di tempat ini, Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu ini, Tuhan. Terlebih lagi kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menaikkan keluhan kami melalui doa syafaat kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan kalau Engkau yang menyediakan anak-anak-Mu ini untuk melayani di tempat kami. Itu semua karena pimpinan-Mu yang menghantarkan mereka ke tempat ini. Kami berdoa untuk pendeta Emmanuel dan keluarganya. Biarlah Engkau yang sudah memimpin mereka untuk tiba di tempat ini, untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau juga yang memakai dia luar biasa lagi Tuhan. Sehingga Tuhan, hamba-Mu ini boleh dipakai untuk memimpin jemaat-Mu di tempat ini, untuk lebih bertumbuh lagi Tuhan di dalam iman percaya kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu ini juga boleh membawa banyak jiwa dimenangkan di tempat ini Tuhan. Engkau juga menolong istri dan anaknya Tuhan. Berkati mereka sekeluarga Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan di dalam pelayanan, sehingga keluarga mereka saling mendukung di dalam melayani-Mu di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Ruth Tuhan. Engkau tolong Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Di masa tuanya Tuhan, Kamu berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan di tempat ini. Kau juga menolong Tuhan untuk hamba-Mu ini di dalam memimpin kaum PW di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini secara luar biasa Tuhan, sehingga ibu-ibu di tempat ini semakin luar biasa iman percayanya Tuhan. Kamu tolong juga untuk suaminya Tuhan, biarlah mendukung hamba-Mu ini untuk pelayanan tempat ini dengan penuh sukacita Tuhan di masa tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Henry Tuhan, yang terus mendukung gereja kami di tempat ini Tuhan, yang terus mendukung kegiatan-kegiatan kami di tempat ini Tuhan. Engkau juga mau tolong anak-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Berikan juga kekuatan dan kesehatan untuk keluarga yang mendukungnya, untuk suami dan anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus mendukung kami di dalam pelayanan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini, untuk majelis gereja kami, untuk komisi-komisi yang ada, untuk seksi-seksi dan panitia-panitia yang ada di gereja kami ini. Sungguh kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang sudah memilih anak-anak-Mu ini untuk melayani Tuhan. Engkau juga memakai mereka secara luar biasa Tuhan. Engkau tolong mereka di dalam kekuatan dan kesehatan Tuhan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu ini Tuhan untuk melayani dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga setiap pelayanan mereka Tuhan hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah dan perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan diadakan di tempat kami. Tuhan, panitia Natal yang sudah dibentuk Tuhan, tolong Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan di dalam menyusun acara, di dalam mengumpulkan dana, dan di dalam mengumpulkan setiap perlengkapan yang dibutuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu panitia yang telah terbentuk ini Tuhan boleh melaksanakan setiap pekerjaan mereka dengan hikmat yang dari Tuhan saja, sehingga Tuhan pada saatnya perayaan Natal yang akan dirayakan di gereja kami sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani di tempat kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang sedang sakit Tuhan, mereka yang dalam pemulihan kesehatan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Arif Kurniawan, untuk Bapak Yosefat Mulyadi, untuk Bapak Joni, untuk Ibu Stephen Rahman, untuk Ibu Lina, Saudari Yani dan Saudari Erik. Sungguh kami serahkan mereka di dalam masa pemulihan kesehatan mereka ini Tuhan. Kau pakai Tuhan tangan-tangan yang merawat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan kesehatannya. Dan terlebih lagi Tuhan, saat ini secara khusus kami berdoa untuk Ibu Siti Mulyani, Ibunda dari Ibu Esther Arundani Tuhan, yang saat ini sedang dirawat di ICU Yogyakarta Tuhan. Kami rindu Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Engkau jamah setiap dokter-dokter yang merawat dia Tuhan di tempat itu. Kami juga musnahkan setiap obat-obatan yang dikonsumsi, setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya Tuhan. Biar semua itu Tuhan dapat memulihkan ibu kami ini Tuhan, sehingga ia boleh dipulihkan
Tuhan juga berikan kesabaran dan kekuatan untuk keluarga yang merawatnya Tuhan, sehingga hari lepas hari Tuhan, anak-anakmu ini boleh mendukung ibu kami ini sehingga dia boleh dipulihkan kembali kesehatannya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau tabib yang ajaib yang boleh menjamah anakmu ini dalam kondisi yang begitu pun. Kami yakin dan percaya Engkau boleh pulihkan anakmu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kakaknya Gideon yang saat ini sedang menghadapi ujian skripsi di STT Bandar Baru. Kami rindu Tuhan juga turut campur tangan Tuhan untuk setiap yang dihadapinya Tuhan, ujian ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan dia boleh mendapatkan hikmat yang dari Tuhan saja Tuhan dalam mengerjakan setiap soal-soal ujiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan para orang tua yang sudah lanjut usia yang ada di tempat kami ini Tuhan. Sungguh kami berserahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan para orang tua kami ini. Kami rindu Engkau yang menggendong mereka di dalam masa tuanya. Berikan sukacita selalu di masa tua mereka, sehingga mereka selalu merasakan kekuatan yang dari Tuhan saja di masa tuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk acara pernikahan anakmu Daniel dan Fania Karen Hermawan yang akan diadakan di Jakarta pada hari Sabtu yang akan datang Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau untuk campur tangan dalam acara mereka ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau tolong setiap persiapan yang mereka lakukan Tuhan, sehingga pada hari hanya Tuhan acara boleh berlangsung dengan baik Tuhan. Tolong juga untuk keluarga Bapak Hermawan, keluarga besar yang akan mengikuti acara ini Tuhan. Biarlah Kau siapkan kesehatan dan kekuatan bagi mereka keluarganya Tuhan, sehingga mereka semua boleh mengikuti acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan acara pemberkatan ke anakmu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan Tuhan. Dalam pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk pekerjaan yang mereka butuhkan, kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan menolong Tuhan. Kami yakin percaya pada harinya, pada waktunya Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang berkenan untuk keluarga mereka dan untuk pribadi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk iman percaya bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami rindu hari lepas hari Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu hari di tempat ini Tuhan, imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan nama Tuhan saja yang selalu ditinggikan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau limpah-limpahkan berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga anak-anak-Mu Tuhan hari lepas hari selalu bersyukur Tuhan akan berkat yang Engkau berikan. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, anak-anak yang masih dalam masa usia pendidikan. Kamu tolong Tuhan, saat ini mereka yang akan menghadapi ujian Tuhan, kami rindu Kau berikan hikmat bagi mereka dalam persiapkan hadirinya belajar Tuhan menghadapi ujian yang akan dihadapi nanti Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh mengerjakan ujian dengan takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk misi gereja kami, untuk kerinduan jemaat-Mu untuk memiliki tempat ibadah gereja yang permanen Tuhan. Panitia sudah dibentuk saat ini Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan. Kamu tolong Tuhan, mereka boleh bekerja dengan hikmat Tuhan, mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga tempat ibadah yang kami rindukan semua datangnya dari Tuhan saja Tuhan. Untuk dana yang dibutuhkan dan untuk lokasi yang kami rindukan, biar semua juga merupakan rencana Tuhan yang indah saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu juga berdoa untuk penjangkauan jiwa di tempat kami ini Tuhan. Kami rindu bukan tim misi saja Tuhan yang menjadi penjangkau jiwa Tuhan di tempat ini, tapi rindu seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, merupakan anak-anak-Mu yang boleh Kau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru Tuhan, sehingga Tuhan ladang-Mu di tempat ini semakin Tuhan pakai luar biasa Tuhan untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sungguh kami merindu menyerahkan setiap aparat keamanan yang ada di negara kami ini Tuhan, untuk Polri, TNI, keamanan dan keutuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan saja Tuhan, untuk keadaan stabilitas perekonomian bangsa kami juga Tuhan saat ini. Sungguh kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang bertolong Tuhan untuk pemulihan keadaan bangsa kami ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh
merasakan sukacita hidup di negara Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemulihan bangsa kami dari COVID-19. Hari lepas hari Tuhan, begitu dengan kasih Tuhan kami merasakan Tuhan adanya pemulihan. Tapi kami rindu Tuhan terus mau bekerja Tuhan, sehingga kami boleh tidak hidup di dalam ketakutan, tapi kami boleh hidup di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kesehatan yang kami peroleh semuanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami khusus juga berdoa untuk korban bencana alam yang ada di Cianjur. Sungguh kami berserahkan untuk setiap aparat yang bekerja di sana Tuhan, untuk menghadapi bencana ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kami juga yakin Engkau mengetahui keadaan masyarakat yang ada di sana Tuhan. Biarlah Engkau mau tolong Tuhan mereka, Engkau memulihkan keadaan mental dan keadaan mereka di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami serahkan setiap pergumulan kami dan doa-doa syafaat kami yang saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami rindu dan kami yakin dan percaya Tuhan saja yang bekerja dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini tiba saatnya kita akan menyimak warta jemaat. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Saya mengundang petugas yang mengedarkan kantong persembahan untuk maju ke depan. Sebagai pengantar persembahan kita adalah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengiringi persembahan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sampai 3. Hujan berkat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat rohani akan kita terima melalui penyampaian firman Tuhan oleh Pendeta Heni Laluga. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Sudahkah kita siap sedia? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini selagi kami masih bernafas, kami rindu mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh menyambut kedatangan-Mu. Waktu yang kami tidak tahu dan tidak kami duga, akan tiba saatnya ketika Engkau menghampiri kami datang yang kedua kali. Kami rindu ada bersama-sama dengan Engkau. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kembali perlengkapi kami Tuhan, agar kami paham dan mengerti apa yang harus kami kerjakan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kuduskan dan layakan berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, agar dengan kuasa Tuhan dapat menyampaikan suara Tuhan menjadi kekuatan dan berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius 24 ayat 36 sampai 44. Matius 24 ayat 36 sampai 44 akan kita baca secara bergantian. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ke-36, Bapak Ibu nanti ayat yang ke-37, kita terus bergantian, nanti ayat 44 kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi Injil Matius 24 ayat 36 sampai 44. Saya akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum,
kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menangkap mereka semua. Demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika Tuhan tahu pada waktu mana pada malam hari itu dia akan datang, sudah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan umatnya Bersama, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan pada saat ini tetap berjaga dan siaplah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kembali memasuki Advent pertama. Advent dalam bahasa Latin Adventus yang berarti coming atau arrival, datang atau kedatangan, yang berarti juga penantian. Jadi masa Advent dalam kalender gerejawi berarti masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Lalu masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau parusia. Kita orang percaya, kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang percaya yang hidup di antara, ya, kita tidak sama dengan orang percaya yang hidup di masa lalu. Kenapa? Karena hidup kita saat ini berada di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. First coming and second coming. Maka bagi kita, Adventus bagi orang percaya saat ini tentunya merupakan penantian akan peringatan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dalam kelahirannya, yaitu Natal, dan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau yang disebut parusia, masa akhir peziarahan kehidupan manusia di dunia. Hidup ini akan berakhir, dan itu yang sedang kita nantikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa Advent penting bagi orang percaya? Ini sangat penting kita renungkan. Mengapa kita penting memperingati dan menjalani masa Advent? Mengapa Advent penting bagi orang percaya? Bapak Ibu tahu, di awal keempat Masehi, Advent muncul sebagai tradisi orang Kristen yang berpuasa selama berminggu-minggu dan diakhiri dengan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Itulah masa Advent di masa lalu. Berbeda ya dengan Advent di masa kini. Jadi, Advent sesungguhnya adalah momen penting di mana umat Tuhan diperlengkapi secara rohani. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui firman dan doa. Karena itu liturgi Advent pun dibuat khusus oleh gereja-gereja. Sehingga saat perayaan Natal, orang percaya akan siap secara rohani untuk menantikan apa yang Tuhan hendak atau akan lakukan dalam hidup orang percaya. Kita siap. Apa yang akan engkau kerjakan dan lakukan bagiku Tuhan? Bagi seluruh umat percaya, kita dipersiapkan secara rohani di masa Advent ini. Dan momen Advent membantu orang percaya memahami esensi Natal yang sesungguhnya. Jangan sampai perayaan kita tidak sesuai dengan perayaan yang ingin kita lakukan.
yang ingin Tuhan terima dari setiap kita yang melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kalau kita membuka Alkitab pasal 24, di situ judul besar dalam Alkitab kita, khotbah tentang akhir zaman. Di dalam Injil Matius 24 ayat 36 sampai 44, Tuhan Yesus mengungkapkan 3 kondisi hidup manusia, mulai dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu jelas tadi dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca secara bergantian. Mari kita lihat satu demi satu. Apakah kondisi-kondisi yang ditunjukkan oleh Yesus kepada setiap kita? Kondisi yang pertama adalah tentang gaya hidup orang di zaman Nuh yang sedemikian rusak dan mereka tidak merasakan adanya dosa di dalam diri mereka. Itu adalah kondisi manusia di masa lalu. Mereka disibukkan hanyalah dengan makan, minum, kawin, mengawinkan, ya kan? Semua tanda yang Tuhan berikan kepada mereka tidak mereka hiraukan. Manusia begitu cuek karena manusia hidup dalam gaya hidup yang semakin hari semakin acuh tak acuh, sampai pada akhirnya air bah datang menelan habis semuanya. Mereka tidak menyadari akan hal itu. Dan Bapak Ibu, apakah kita menyadari bahwa dalam perjalanan sejarah, situasi zaman Nuh berulang kembali secara perlahan-lahan dalam gaya hidup yang mirip terjadi pada zaman akhir ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita melihat gaya hidup hedon atau hedonisme di zaman Nuh juga terjadi pada saat ini di dunia sekitar kita. Sebenarnya manusia tahu bahwa apa yang sedang dijalankannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita cek. Kalau kita katakan ini nggak benar, mereka pasti saya tahu ini nggak benar. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, mereka tidak bisa keluar dari kehidupan yang demikian. Sudah terikat, sudah menyatu dengan kehidupan manusia, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Si jahat tahu, oh, dulu pekerjaanku berhasil di zaman dulu, dan aku akan ulangi kembali untuk merenggut dan menjauhkan manusia, orang-orang percaya, dan aku gunakan cara yang sama di zaman ini. Ya kan, kehidupan yang penuh dengan foya-foya, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan, itu menjadi gambaran dan warna kehidupan manusia di zaman akhir ini. Gaya hidup hedon atau hedonisme yang mengejar kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan utama dalam hidup manusia saat ini. Healing bukan pergi ke rumah sakit, tetapi bersenang-senang. Tapi healing yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati pujian dan penyembahan dalam suka dan duka di dalam Tuhan. Strategi yang sukses pada zaman Nuh sedang dikerjakan kembali pada saat ini. Karena itu kita perlu berjaga-jaga dan mewaspadai kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini. Maka masa Advent menjadi pengingat bagi kita. Hidup pribadi kita sedang dalam kondisi seperti apa? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dalam tujuan Allahkah atau dalam tujuan si jahat yang mau menarik kita jauh dari Allah? Ini perlu kita renungkan, perlu kita hayati di masa Advent pada saat ini. Dan kondisi yang ditunjukkan kepada kita, kondisi yang kedua adalah keadaan manusia yang terjebak, ya,
dalam kebersamaan yang kesannya sama tetapi sesungguhnya berbeda. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang ke-40 dikatakan di sana apa? Bahwa pada waktu itu ada 2 orang di ladang yang sedang akan dibawa, yang sedang mengerjakan tugas mereka di ladang. Yang satu dibawa, tetapi yang lain ditinggalkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang kompak sekali, seolah-olah melakukan hal yang sama ataupun hal yang senada, tetapi pada satu saat ternyata tujuan mereka tidak sama. Pada akhirnya mereka punya titik yang berbeda, yang pada akhirnya membuat Tuhan memutuskan yang satu diangkat dan yang lain ditinggalkan. Yang dikerjakan sama, pada waktu yang sama, terlihat kompak, tetapi ternyata menuju kepada titik yang tidak sama. Rambut boleh sama hitam, tetapi merek semir siapa yang tahu? Iya kan? Kita boleh sama-sama mengerjakan pelayanan, melakukan hal yang sama, tetapi motivasi dan isi hati kita, siapa yang tahu, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ayat yang ke-41 juga dikatakan di sana, yang menceritakan tentang 2 wanita. Nah, itu yang memutar batu kilangan itu sedang mengerjakan gandum, Bapak Ibu yang terkasih di masa lalu. Menceritakan tentang 2 wanita yang kompak sekali sehingga bisa memutar kilangan bersama-sama, bekerja bersama-sama, tetapi pada akhirnya juga tidak menuju ke tujuan atau titik yang sama. Yang satu diangkat, yang lain terpaksa ditinggalkan karena tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita seringkali terkecoh dengan kebersamaan, apalagi kalau kebersamaan itu terlihat di bagian luarnya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Alkitab menuntut kita untuk mempunyai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu terjadi di dalam diri kita orang-orang percaya. Bukan persekutuan yang hanya tampak kompak di luar, namun di dalamnya tidak satu tujuan dan tidak kompak. Karena itu, di masa Advent yang pertama ini menjadi pengingat bagi kita bagaimana kondisi persekutuan kita. Kalau tadi kita diingatkan tentang kondisi pribadi kita, saat ini kita pun diingatkan tentang kebersamaan kita, kondisi persekutuan kita, termasuk mengingatkan gereja kita, apa yang sedang kita lakukan dalam kebersamaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dan kondisi yang ketiga adalah kondisi yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Hal pertama yang Tuhan inginkan adalah berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dalam ayat yang ke-42 Bapak Ibu, itu menggunakan bahasa asli Yunani. Di sana digunakan kata Gregorio. Ya. Kata Gregorio dalam ayat yang ke-42 ini bahasa Yunani ditulis dalam bentuk imperatif masa kini. Bukan past tense atau future, tetapi present. Berbicara tentang masa kini yang menunjukkan keadaan siap siaga terus menerus pada masa sekarang, saat ini Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya berjaga-jagalah untuk kapan? Sekarang Bapak Ibu. Saat ini engkau harus berjaga-jaga, bukan pada masa yang lalu ataupun masa yang akan datang. Jadi berjaga-jaga itu berbicara soal apa Bapak Ibu
yang terkasih, berbicara soal stamina atau energi secara rohani di dalam diri kita. Ya, berjaga-jaga bukan berbicara soal security, ya, hal-hal fisik, tetapi soal stamina atau energi rohani di dalam diri kita. Seperti pelita, bagaimana agar tetap menyala, harus ada cadangan minyak setiap saat. Kita tahu ya, itu cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Tuhan mau setiap kita berjaga-jaga, hati kita diisi, hati kita senantiasa penuh, pikiran kita penuh dengan apa? Dengan kehendak Kristus, dengan pikiran-pikiran Kristus, dengan hal-hal rohani selalu ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita kekurangan hal itu dalam hal berjaga-jaga. Karena itu stamina dan energi yang sangat kita perlukan pada saat ini ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan kita bersama saudara seiman adalah energi yang bisa membuat pelita kita tetap menyala serta menjaga hidup kita agar senantiasa terpaut dan menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita terpaut dengan Tuhan senantiasa, kita selalu melakukan kehendak Tuhan senantiasa, maka kapanpun Tuhan datang, kita pasti akan siap bila waktu itu datang. Dan setelah kata berjaga-jagalah dilanjutkan dengan satu kata penting lagi dalam klimaks ayat firman Tuhan, yaitu siap sedia. Dalam bahasa Inggris, be ready. Saya menggali apa maksud siap sedia di sini. Ternyata siap sedia di sini berbicara soal waktu, Bapak Ibu. Mengingatkan kepada kita bahwa waktu yang kita miliki ini sangat-sangat singkat. Time is near. The end is near. Waktu kita tidak lama lagi. Inilah maksud kata siap sedia, be ready, diingatkan kepada kita. Di pasal sebelum atau di perikop sebelumnya, kalau kita membaca ya Matius 24 ayat 33, di sana jelas dikatakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kalau di ambang pintu itu berarti apa? Hampir masuk, Bapak Ibu. Benar ya? Artinya sangat dekat, tidak jauh. The time is near. Waktu kita tidak banyak untuk berjaga-jaga dan bersiap diri. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana saudara dan saya menggunakan waktu yang singkat yang masih diberikan kepada kita, itu adalah poin penting untuk kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan kesaksian seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Saat dia divonis mengidap penyakit yang ganas dan waktu hidupnya tidak lama lagi, apa yang dia lakukan, Bapak? Dia bukan merenung atau merasa sedih atau merenungi nasib, aduh waktuku tidak lama lagi, aku hampir mati. Tetapi ketika mendengar hal itu, justru dia bangkit, dan hamba Tuhan ini tidak menjadi putus asa, tetapi dia justru berkata, aku akan melayani Tuhan semakin giat lagi. Dan luar biasanya dalam kesaksiannya, justru di waktu singkat menjelang kematiannya, dia justru melayani lebih banyak jiwa dan mempersembahkan jiwa bagi Kristus lebih banyak dibandingkan dari pelayanan dia sebelumnya. Respon yang luar biasa. Ketika dikatakan waktumu singkat, dia tidak menjadi takut atau patah semangat atau merenungi nasib, tetapi justru dia bangkit
dia semakin giat melayani Tuhan, memberikan lebih banyak untuk Tuhan di waktu yang singkat. Ketika hal itu dikatakan kepada kita, waktumu tinggal sebentar lagi. Apa yang akan Bapak, Ibu, dan saya lakukan? Ini poin penting kita. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena itu, Mahatma Gandhi pernah berkata, hiduplah seolah engkau akan mati besok. Artinya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, seolah-olah besok engkau akan mati. Artinya kita tahu gak ada waktu lagi, tinggal sekarang nih, tinggal hari ini. Karena itu kita tidak mau menyia-nyiakannya dan kita melakukannya dengan baik. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sepasang kekasih yang saling mencintai. Cinta kasih mereka begitu dalam dan murni, begitu suci. Suatu hari, kekasih pria berkata kepada kekasih wanitanya, kekasihku, aku harus pergi ke suatu tempat untuk mempersiapkan masa depan kita berdua dan keluarga kita kelak. Lalu sang kekasih pria memberikan sebuah buku dan berkata, bacalah buku ini saat kita berjauhan, karena buku ini adalah isi hatiku untukmu. Jika sudah selesai membacanya, bacalah kembali dari halaman depan sampai aku datang kembali untuk menjemputmu. Apakah engkau siap selalu menjaga hati untukku sampai aku datang kembali? Tanya kekasih pria itu. Ya, aku berjanji, jawab kekasih wanita itu. Ketika 1 bulan berlalu, setelah kepergian sang pria, sang wanita mendapat kabar baik bahwa kekasihnya telah mendapat pekerjaan yang sangat cocok dan baik sekali sesuai impiannya. Pekerjaan itu sangat menjanjikan. Namun perusahaan akan mengirim kekasih pria ini ke tempat persiapan yang akan membuat sepasang kekasih tersebut tidak dapat berkomunikasi dalam waktu lama. Tapi tidak disebutkan tepatnya berapa lama karena tergantung dari penilaian pimpinan perusahaan terhadap pekerjaannya. Sang kekasih memahami dan menyatakan diri siap. Mereka pun mengakhiri komunikasi dengan saling mendoakan. 1 tahun berlalu, sang kekasih wanita begitu setia membaca isi hati sang kekasih yang begitu mencintainya. Dan setiap kali ia membacanya, ia terlihat berseri-seri dan begitu berbahagia. Tahun kedua, ketiga, dan keempat, kekasih wanita tetap menjaga hatinya dan terus membaca. Dan ia yakin kekasihnya akan segera menjemput dia. Namun Bapak Ibu, di tahun kelima, tantangan datang bertubi-tubi. Orang tuanya berkata, kekasihmu pasti sudah memiliki kekasih lain. Untuk apa kau menunggunya? Ingat nak, usiamu sudah semakin bertambah. Teman-temannya pun mencarikan jodoh. Dipilihnya beberapa pria mapan untuk temannya ini. Tetapi sang wanita tetap menjaga hatinya dan melakukan seperti apa yang diminta oleh kekasihnya. Hingga tahun yang ke-9, Bapak Ibu, bayangkan, sang wanita bertemu dengan seorang pria tampan yang mapan dan mau meminangnya. Hati sang wanita mulai goyah. Ia resah. Apa yang harus dia lakukan? Dia pun mulai murung dan menangis setiap malam dan mulai menyalahkan kekasihnya. Mengapa tidak memberinya kabar hingga saat ini? Dan dia mulai melupakan buku pemberian kekasihnya. Orang tua wanita mendesaknya untuk menerima pinangan pria tampan yang mapan itu. Tunggu apa lagi, nak? Teman-temannya pun menasihati wanita tersebut agar menerima pinangan pria tampan yang mapan itu. Dalam keadaan hati yang tak menentu,
wanita ini berkunjung ke rumah orang tua pria kekasihnya dan menyampaikan keluh kesahnya. Orang tua kekasih pria pun berkata, "Kami tidak bisa memaksamu, Nak, karena kami sebagai orang tua sudah menandatangani persyaratan yang disampaikan perusahaan kepada kami. Maka kami pun tidak dapat menuntut perusahaan juga. Jika kamu mau menikah dengan pria lain, kami juga tidak bisa melarang, meski kami sangat menginginkanmu menjadi menantu kami." Akhirnya sang wanita pun menerima pinangan pria tampan yang mapan, dan beberapa bulan kemudian mereka menikah. Dan sesuai permintaan orang tua wanita, mereka tinggal di rumah orang tua wanita tersebut. Baru 1 minggu berlalu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tepat 10 tahun perpisahan kedua kekasih ini. Berderinglah telepon genggam sang wanita, dan wanita tersebut terkejut karena tertera jelas di HP-nya nama kekasihnya. Dengan gemetar, sang wanita ini mengangkat telepon dan terdengar suara yang penuh semangat di balik telepon itu berkata, "Halo kekasihku, aku sangat merindukanmu. Saat ini aku berdiri di depan rumahmu. Aku sudah membangun rumah impian kita. Di negeri impian yang pernah engkau ceritakan padaku, di mana kita akan menghabiskan waktu kita bersama di sana. Apakah engkau sudah siap? Aku datang menjemputmu seperti janjiku padamu." Wanita itu menutup telepon dan berlari ke depan dengan menjerit dan menangis begitu kerasnya. Lalu suaminya pun berlari mengikutinya karena bingung. Orang tua si wanita yang mendengar tangisan dan jeritan pun ikut bangun dan mengikuti suara jeritan itu sampai ke depan rumah mereka. Setelah semua berada di depan rumah, mereka pun terkejut melihat seorang pria yang begitu gagah dan terlihat begitu berkelas berdiri di balik pagar. Ternyata pria itu adalah seorang kekasih yang selama 10 tahun pergi mempersiapkan masa depan untuk kebahagiaan orang yang sangat dicintainya. Pria di luar pagar yang tadinya begitu bersemangat dan penuh senyum bahagia, tiba-tiba berubah pucat dan begitu sedih karena ada sosok pria asing di sisi wanita pujaannya. Wanita itu berkata, "Maafkan aku yang tidak bisa menjaga hatiku. Aku berjuang menjaga hati, namun tepatnya baru seminggu yang lalu aku berhenti menjaga hatiku untukmu dan aku menyesal." Pria itu pun terdiam dan tidak dapat berkata apa-apa selain tertunduk menangis, lalu perlahan pergi meninggalkan rumah itu dan meninggalkan orang-orang yang sangat ia kasihi, yang telah menyia-nyiakan pengorbanannya selama 10 tahun. Seumur hidupnya, wanita itu dihantui penyesalan dan rasa bersalah. Ia tidak hanya kehilangan kekasihnya, namun juga semua impian dan label orang yang tidak setia menancap seumur hidup di dalam dirinya. Kita mungkin mengatakan keterlaluan wanita itu. Cuma beda 1 minggu, kenapa nggak bersabar? Tapi bukankah kita pun sering berlaku demikian terhadap kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, yang pergi menyediakan tempat untuk kebahagiaanmu dan kebahagiaanmu, Bapak Ibu. Terkadang kita tidak sabar dengan kesulitan. Kita tidak sabar dengan doa yang belum dijawab, dan akhirnya kita memilih mengkhianati cinta dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika tiba
saatnya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Pertanyaan penting dan genting bagi kita. Akankah kita pergi bersama Tuhan Yesus saat kedatangannya tiba menjemput kita? Atau kita akan tertinggal dalam penyesalan karena tidak dapat menjaga hati kita untuk Kristus dan tidak bersiap diri menantikan kedatangan Kristus? Kita terus terlena dan tidak giat untuk membersihkan dosa-dosa dan pelanggaran di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita mulai mengabaikan pesan Tuhan, saat itu ketahanan kita untuk berjaga-jaga mulai goyah dan fokus kita pun akan berubah arah. Sama halnya dengan wanita tadi, ketika dia melupakan buku itu, fokusnya sudah mulai berubah dan dia mulai goyah. Firman Tuhan adalah buku yang Yesus berikan untuk kita. Firman Tuhan adalah isi hati Allah yang begitu sangat mencintai kita. Ketika kita terus membukanya dari awal sampai akhir, membaca dan terus membaca isi hati Tuhan, percayalah, kita tidak akan pernah goyah dan fokus kita tidak akan berubah arah, akan terus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan sia-siakan hadiah terindah, bahkan jaminan bahwa Dia akan kembali sudah dijanjikan kepada kita. Itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang di zaman Nuh tahu air bah akan datang, pasti mereka pun akan membuat bahtera dan bukan mengejek Nuh yang membuat bahtera pada saat itu. Ketika seseorang tahu bahwa rumahnya akan dibongkar oleh pencuri, dia pasti akan menyiapkan penjagaan yang baik, pasang tralis, pasang gembok terbaik, dan menyiapkan kesiagaan dengan baik. Kalau tahu pencuri akan datang, ketika kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, kita pun seharusnya bersiap diri. Jangan lengah, jangan sampai ada celah yang membuat kita kehilangan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapa kita. Tuhan mengingatkan kita tetap berjaga dan siaplah, karena kedatangannya sudah dekat. Satu hal yang harus kita lakukan, mari bertekun dalam menanti kehendak Tuhan, dan mari berbenah diri seraya besok hari Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Jangan tunggu besok berbenah diri, inilah saatnya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita evaluasi diri kita. Tuhan, sudah berkali-kali aku menjalani dan mengikuti masa Advent, tapi mungkin bagiku selama ini masa Advent terlewat begitu saja. Tapi saat ini Tuhan, kalau masih ada lubang di dalam hatiku, tutup itu Tuhan dengan kasih Kristus. Kalau masih ada dosa lewat bibir atau perkataan kami mau bereskan hari ini juga Tuhan. Kalau ada dosa di dalam pikiran kami mau bereskan hari ini Tuhan. Kalau ada dosa di dalam kehidupan kami, lewat tangan, kaki, dan juga pekerjaan perbuatan kami mau membereskan hari ini Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
siap ya Bapa. Karena saat ini kami berbenah diri. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami melalaikan perintah-perintah-Mu. Tapi mulai saat ini kami ingin terus membaca isi hati-Mu. Bahkan kami terus ingin berkomunikasi dengan Engkau dalam doa kami setiap hari. Kami tidak mau terpengaruh oleh gaya hidup hedonisme di sekitar kami, tapi biarlah kami menjadi garam dan terang untuk dapat membawa mereka kembali kepada kehidupan yang mendekat kepada Kristus. Kami serahkan Tuhan waktu dan kesempatan hari ini, terutama kami yang masih memiliki ketakutan ataupun keraguan. Kuatkan kami Tuhan, dan biarlah kami benar-benar siap, karena waktu Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Kami tidak tahu kapan waktu dan saatnya, hanya Bapa yang tahu. Biarlah iman kami tidak menjadi lemah, tetapi membawa kami untuk terus bertekun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus beserta kita. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian zaman sekarang berjagalah. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak kejadian-kejadian yang dahsyat terjadi di sekitar kita. Jangan takut dan gentar. Zaman boleh berlalu, kehidupan boleh bergelora, tetapi ingat, Tuhan kita tidak pernah berubah. Yang penting kita lakukan adalah berjaga-jagalah. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah.
sudah semakin dekat. Karena itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kuatkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguatkan engkau di dalam berjaga-jaga. Setialah mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa secara Suka